Dimulai sederhana untuk mengubah cara kita memandang makanan sehat. Healthy Go menyediakan opsi makanan sehat yang tak hanya bergizi, tapi juga enak dan menyenangkan. Karena kita semua tahu, kesehatan bukanlah tentang pengorbanan, tapi tentang pilihan yang tepat. Healthy Go telah bekerja sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami, itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Selama ini Healthy Go itu makanannya bener-bener variatif banget dan enak-enak. Nutrisinya juga lengkap, segala macam, ada sayur, ada proteinnya. Setiap harinya makanan ganti-ganti, itu enak banget. Terus itu di custom sesuai dengan kebutuhan badan aku seneng banget. Aku jadi tahu apa yang badan aku boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Makanannya itu bener-bener sehat banget. Aku juga mengerti soal gizi gitu kan, dari nutrisionis, terus juga workoutnya. Jadi belajar lebih konsisten. Lingkar pinggang aku mengecil, lingkar dada aku mengecil. Tiap minggu ada perubahan pada lingkarnya. Itu udah bener-bener ngubah pola hidup aku dan gaya hidup aku, dan memberikan aku tuh kesempatan kayak untuk merubah hidup lebih baik. Buat aku ikutan Healthy Go Catering ini membuat diri aku udah lebih baik, dapat banget nih motivasinya. Buat aku motivasi itu penting banget. Catering yang enak, yang sangat bergizi, jadi udah mantap banget. Free ongkir lagi kan, kirimnya ya kan, wah, apalagi yang dibutuhkan gitu kan. Di bulan Ramadan ini, jangan cuma jaga hati aja, jaga porsi juga penting. Makan tetap seimbang, biar pas sudah lebaran, semua jadi pangling. Yuk join Healthy Go, bersama lebih sehat. Semua dimulai dari keinginan sederhana untuk mengubah cara kita memandang makanan sehat. Healthy Go menyediakan opsi makanan sehat yang tak hanya bergizi, tapi juga enak dan menyenangkan. Karena kita semua tahu, kesehatan bukanlah tentang pengorbanan, tapi tentang pilihan yang tepat. Healthy Go telah bekerja sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami, itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Selama ini Healthy Go itu makanannya bener-bener variatif banget dan enak-enak. Nutrisinya juga lengkap, segala macam, ada sayur, ada proteinnya. Setiap harinya makanan ganti-ganti, itu enak banget. Terus itu di custom sesuai dengan kebutuhan badan aku seneng banget. Aku jadi tahu apa yang badan aku boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Makanannya itu bener-bener sehat banget. Aku juga mengerti soal gizi gitu kan, dari nutrisionis, terus juga workoutnya. Jadi belajar lebih konsisten. Lingkar pinggang aku mengecil, lingkar dada aku mengecil. Tiap minggu ada perubahan pada lingkarnya. Itu udah bener-bener ngubah pola hidup aku dan gaya hidup aku, dan memberikan aku tuh kesempatan kayak untuk merubah hidup lebih baik. Buat aku ikutan Healthy Go Catering ini membuat diri aku udah lebih baik, dapat banget nih motivasinya. Buat aku motivasi itu penting banget. Catering yang enak, yang sangat bergizi, jadi udah mantap banget. Free ongkir lagi kan, kirimnya ya kan, wah, apalagi yang dibutuhkan gitu kan. Di bulan Ramadan ini, jangan cuma jaga hati aja, jaga porsi juga penting. Makan tetap seimbang, biar pas sudah lebaran, semua jadi pangling. Yuk join Healthy Go, bersama lebih sehat. Semua dimulai dari keinginan sederhana untuk mengubah cara kita memandang makanan sehat. Healthy Go menyediakan opsi makanan sehat yang tak hanya bergizi, tapi juga enak dan menyenangkan. Karena kita semua tahu,
kesehatan bukanlah tentang pengorbanan, tapi tentang pilihan yang tepat. Healthy Go telah bekerja sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami, itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Selama ini Healthy Go itu makanannya bener-bener variatif banget dan enak-enak. Nutrisinya juga lengkap, segala macam, ada sayur, ada proteinnya. Setiap harinya makanan ganti-ganti, itu enak banget. Terus itu di custom sesuai dengan kebutuhan badan aku seneng banget. Aku jadi tahu apa yang badan aku boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Makanannya itu bener-bener sehat banget. Aku juga mengerti soal gizi gitu kan dari nutrisionis, terus juga workoutnya. Jadi belajar lebih konsisten. Lingkar pinggang aku mengecil, lingkar dada aku mengecil. Tiap minggu ada perubahan pada lingkarnya. Itu udah bener-bener ngubah pola hidup aku dan gaya hidup aku, dan memberikan aku tuh kesempatan kayak untuk merubah hidup lebih baik. Buat aku ikutan Healthy Go Catering ini membuat diri aku udah lebih baik, dapat banget nih motivasinya. Buat aku motivasi itu penting banget. Catering yang enak, yang sangat bergizi, jadi udah mantap banget. Free ongkir lagi kan, kirimnya ya kan, wah, apalagi yang dibutuhkan gitu kan. Di bulan Ramadan ini, jangan cuma jaga hati aja, jaga porsi juga penting. Makan tetap seimbang, biar pas sudah lebaran, semua jadi pangling. Yuk join Healthy Go, bersama lebih sehat. Semua dimulai dari keinginan sederhana untuk mengubah cara kita memandang makanan sehat. Healthy Go menyediakan opsi makanan sehat yang tak hanya bergizi, tapi juga enak dan menyenangkan. Karena kita semua tahu, kesehatan bukanlah tentang pengorbanan, tapi tentang pilihan yang tepat. Healthy Go telah bekerja sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami, itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Selama ini Healthy Go itu makanannya bener-bener variatif banget dan enak-enak. Nutrisinya juga lengkap, segala macam, ada sayur, ada proteinnya. Setiap harinya makanan ganti-ganti, itu enak banget. Terus itu di custom sesuai dengan kebutuhan badan aku seneng banget. Aku jadi tahu apa yang badan aku boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Makanannya itu bener-bener sehat banget. Aku juga mengerti soal gizi gitu kan dari nutrisionis, terus juga workoutnya. Jadi belajar lebih konsisten. Lingkar pinggang aku mengecil, lingkar dada aku mengecil. Tiap minggu ada perubahan pada lingkarnya. Itu udah bener-bener ngubah pola hidup aku dan gaya hidup aku, dan memberikan aku tuh kesempatan kayak untuk merubah hidup lebih baik. Buat aku ikutan Healthy Go Catering ini membuat diri aku udah lebih baik, dapat banget nih motivasinya. Buat aku motivasi itu penting banget. Catering yang enak, yang sangat bergizi, jadi udah mantap banget. Free ongkir lagi kan, kirimnya ya kan, wah, apalagi yang dibutuhkan gitu kan. Di bulan Ramadan ini, jangan cuma jaga hati aja, jaga porsi juga penting. Makan tetap seimbang, biar pas sudah lebaran, semua jadi pangling. Yuk join Healthy Go, bersama lebih sehat. Semua dimulai dari keinginan sederhana untuk mengubah cara kita memandang makanan sehat. Healthy Go menyediakan opsi makanan sehat yang tak hanya bergizi, tapi juga enak dan menyenangkan. Karena kita semua tahu, kesehatan bukanlah tentang pengorbanan, tapi tentang pilihan yang tepat. Healthy Go telah bekerja sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa.
Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami, itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Selama ini Healthy Go itu makanannya bener-bener variatif banget dan enak-enak. Nutrisinya juga lengkap, segala macam, ada sayur, ada proteinnya. Setiap harinya makanan ganti-ganti, itu enak banget. Terus itu di custom sesuai dengan kebutuhan badan aku seneng banget. Aku jadi tahu apa yang badan aku boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Makanannya itu bener-bener sehat banget. Aku juga mengerti soal gizi gitu kan dari nutrisionis, terus juga workoutnya. Jadi belajar lebih konsisten. Lingkar pinggang aku mengecil, lingkar dada aku mengecil. Tiap minggu ada perubahan pada lingkarnya. Itu udah bener-bener ngubah pola hidup aku dan gaya hidup aku, dan memberikan aku tuh kesempatan kayak untuk merubah hidup lebih baik. Buat aku ikutan Healthy Go Catering ini membuat diri aku udah lebih baik, dapat banget nih motivasinya. Buat aku motivasi itu penting banget. Catering yang enak, yang sangat bergizi, jadi udah mantap banget. Free ongkir lagi kan, kirimnya ya kan, wah, apalagi yang dibutuhkan gitu kan. Di bulan Ramadan ini, jangan cuma jaga hati aja, jaga porsi juga penting. Makan tetap seimbang, biar pas sudah lebaran, semua jadi pangling. Yuk join Healthy Go, bersama lebih sehat. Semua dimulai dari keinginan sederhana untuk mengubah cara kita memandang makanan sehat. Healthy Go menyediakan opsi makanan sehat yang tak hanya bergizi, tapi juga enak dan menyenangkan. Karena kita semua tahu, kesehatan bukanlah tentang pengorbanan, tapi tentang pilihan yang tepat. Healthy Go telah bekerja sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami, itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Selama ini Healthy Go itu makanannya bener-bener variatif banget dan enak-enak. Nutrisinya juga lengkap, segala macam, ada sayur, ada proteinnya. Setiap harinya makanan ganti-ganti, itu enak banget. Terus itu di custom sesuai dengan kebutuhan badan aku seneng banget. Aku jadi tahu apa yang badan aku boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Makanannya itu bener-bener sehat banget. Aku juga mengerti soal gizi gitu kan dari nutrisionis, terus juga workoutnya. Jadi belajar lebih konsisten. Lingkar pinggang aku mengecil, lingkar dada aku mengecil. Tiap minggu ada perubahan pada lingkarnya. Itu udah bener-bener ngubah pola hidup aku dan gaya hidup aku, dan memberikan aku tuh kesempatan kayak untuk merubah hidup lebih baik. Buat aku ikutan Healthy Go Catering ini membuat diri aku udah lebih baik, dapat banget nih motivasinya. Buat aku motivasi itu penting banget. Catering yang enak, yang sangat bergizi, jadi udah mantap banget. Free ongkir lagi kan, kirimnya ya kan, wah, apalagi yang dibutuhkan gitu kan. Di bulan Ramadan ini, jangan cuma jaga hati aja, jaga porsi juga penting. Makan tetap seimbang, biar pas sudah lebaran, semua jadi pangling. Yuk join Healthy Go, bersama lebih sehat. Semua
Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin mulai aja ya. Sebelumnya, perkenalkan, aku ahli gizi Faiza Kamila dari Healthy Go yang akan membantu acara pada pagi ini atau Health Talk kelima pada pagi hari ini. Sebelumnya, aku berterima kasih ke kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya di hari libur ini untuk join dan belajar bareng bersama Healthy Go di Health Talk kelima ini. Dan kebetulan di Health Talk 5 ini akan diisi materinya oleh ahli gizi dari Healthigo juga, yaitu Kak Sabrina Julieta, yang akan membahas seputar tips untuk kalian saat di bulan puasa nanti. Dan kebetulan juga nih Kak Sabrinanya juga sudah di room atau sudah di Zoom. Boleh kita sapa dulu Kak Sabrina. Halo Kak, selamat pagi. Halo Kak, bagaimana nih? Apakah udah siap nih mau sharing-sharing materi sama teman-teman kita nih ya di sini Kak? Maaf Kak, suaranya sepertinya kecil ya. Oke, sambil tunggu Kak Sabrina membetulkan audionya, mungkin kita bisa interaktif dulu nih Kak di kolom chat. Gimana nih Kakak pagi ini dengerin atau ikutan Zoom meeting ini sedang sambil apa nih? Mungkin ada yang sambil masak atau yang sambil olahraga atau mungkin yang sambil rebahan boleh kasih responnya di kolom chat biar aku tahu nih kira-kira apakah kalian memang dikhususkan nih menyempatkan waktu untuk health talk ini kah atau sambil masak atau apa? Wih, ternyata Kak Fitri bilang sambil ngomong bayi. Ini lucunya, semoga bayinya bisa ikutan dengerin juga nih ya. Jadi tahu nih apa yang kita bahas pada hari ini. Terus Kak Rahmawati Putri, wih sambil olahraga keren banget Kak. Walaupun weekend kayak gini tetap harus olahraga ya. Apalagi kan mau puasa nih. Biar tubuhnya juga jadi makin fit nantinya. Oh, kata Kana, oke sip, nggak apa-apa sambil rebahan. Yang penting kan didengerin. Terus boleh banget nih kalau misal kakak-kakak mau kayak Kak Ana nih, sambil bawa catatan kecil biar nanti kalau misalnya lupa ada bukti catatannya nih. Apa sih yang waktu itu dibahas di Health Talk 5? Kayak gitu. Dan untuk Asania, wah ternyata memang sudah diberikan khusus nih waktunya nih untuk mengikuti Health Talk ini karena keren-keren banget nih kakak-kakak. Semoga dengan mengikuti Health Talk kelima pada pagi hari ini nanti akan membantu puasa kakak agar lebih lancar ke depannya seperti itu. Wah Kak Wiwin sambil beberes. Oke Kak, semoga cepet kelar ya beres-beresnya. Gimana Kak Sabrina? Apakah audionya sudah membaik? Halo, Kak Fai. Ya, Bisa dengar suara saya? oke sudah bisa Kak. Silakan boleh memperkenalkan diri. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Ali Gizi Sabrina. Kebetulan eh Ali Gizi Healthy Good juga sama seperti Kak Fai. Bisa, Oke. Ya boleh Kak kalau bisa mau dilanjut. oh ya, langsung dimulai ya Kak Fai. Apa sudah terlihat ya Kak Fai? Oke, sudah Kak. Silakan. Oke, aku mulai ya. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gak terasa ya, sebentar lagi teman-teman kita yang beragama Islam akan menjalankan ibadah puasa Ramadan kurang lebih selama 1 bulan. Nah, biasanya sebagian besar dari kita
menjadikan momen puasa ini sebagai waktu untuk kita mengambil dapat manfaat ya, termasuk diet, sehingga bisa tampil lebih menarik ketika hari raya atau lebaran nanti. Tapi nyatanya malah lebaran. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini, aku Ali Gizi Sabrina Julieta dari Healthy Go ingin sharing nih sama teman-teman semua mengenai tips diet saat puasa. Oke, pada saat puasa, asupan makanan kita lebih terkontrol karena adanya pola makan sahur dan berbuka. Harapannya, waktu yang terbatas untuk makan ini membuat asupan makanan kita juga defisit atau kurang dari kebutuhan kita, sehingga berat badan kita bisa turun. Nah, pola makan pembatasan waktu ini atau puasa juga kita kenal pada tren diet akhir-akhir ini, yaitu intermittent fasting. Mungkin sebagian dari kita ada yang belum tahu nih, apa sih intermittent fasting itu? Intermittent fasting itu adalah tren diet di mana seseorang sengaja untuk tidak mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu tertentu, tapi masih diperbolehkan mengkonsumsi minuman. Nah, ini nih bedanya sama puasa kita di bulan Ramadan. Kalau di puasa bulan Ramadan kan benar-benar nggak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman dalam waktu kurang lebih 12 sampai 13 jam. Tapi ketika intermittent fasting, mau dia dijalankan 16 jam, dia tetap boleh minum, tapi tidak boleh makan. Nah, diet puasa atau intermittent fasting ini tidak mengatur apa yang harus dikurangi atau jenis makanan apa yang tidak boleh dimakan. Tapi yang dikurangi adalah waktunya, kapan harus makan dan kapan harus puasa. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri bervariasi ya teman-teman, menyesuaikan kemampuan dari pelaksananya. Ada juga yang melaksanakan cuma 12 jam seperti puasa Ramadan, ada yang 10 jam, ada juga yang 16 jam, dan juga ada juga yang satu hari full puasa, satu hari makan gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan diri kita masing-masing. Lalu, kenapa sih kok intermittent fasting banyak yang berhasil menurunkan berat badan, tapi pas puasa Ramadan nih banyak yang malah naik atau lebaran? Nah, kunci dari anti lebaran pada saat puasa adalah pemenuhan gizi saat sahur dan berbuka. Karena mayoritas dari kita menjadikan waktu berbuka sebagai momen balas dendam nih. Karena sudah tidak makan dan minum seharian selama kurang lebih 12 jam. Belum lagi ketika sahur, makannya apa adanya atau instan, yang penting cepat aja karena nggak siap atau kesiangan atau bahkan skip makan sahurnya. Inilah kenapa pelaksanaan intermittent fasting kebanyakan lebih berhasil, sedangkan puasa Ramadan banyak yang lebih naik berat badannya. Karena pada saat IF, kita tadi masih boleh minum, sehingga menghindari kalap karena dehidrasi. Sedangkan waktu puasa Ramadan, kita tidak diperbolehkan minum sehingga membuat kita craving dan menginginkan sesuatu yang seger-seger nih ketika berbuka. Nah, terutama minuman yang manis. Padahal dalam satu cup minuman manis mengandung banyak sekali karbohidrat sederhana yang berpengaruh terhadap jumlah asupan kita juga. Nah, seperti yang tertera pada gambar di depan kita, ekspektasi kita ketika puasa adalah defisit kalori, yaitu apa yang kita masukkan, apa yang kita konsumsi itu lebih sedikit daripada apa yang kita butuhkan, sehingga harapannya berat badannya turun. Nah, sedangkan gambar di sebelahnya adalah kenyataan yang kita temui, bahwa apa yang kita konsumsi itu lebih banyak daripada kebutuhan kita. Karena tadi, kalap waktu berbuka. Tuh. Nah, jadi gimana sih makanan yang betul itu? Usahakan asupan makan kita tetap berpedoman pada gizi seimbang. Teman-teman kayaknya udah nggak asing nih sama gambar ini. Isi piringku model T maupun isi piringku sendiri. Nah, dalam sekali makan, kita diusahakan ada beberapa jenis bahan makanan. Jadi ada sayur, ada buah, ada lauk pauk, juga ada karbonya.
Jangan seperti gambar yang ada di sebelah ya, cuman karbo sama lauk pauk kebanyakan. Atau kalau nggak gitu porsinya nih teman-teman kurang. Jadi porsi juga sudah diatur oleh Kemenkes. Kalau untuk teman-teman dengan status gizi lebih atau yang ingin menurunkan berat badan bisa menggunakan isi piringku model T, yaitu setengah dari piring kita berisikan sayur dan buah, seperempat dari piring kita isinya protein, bisa protein hewani maupun nabati, dan seperempat lainnya berisikan karbo. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin maintenance berat badan atau juga yang ingin menaikkan berat badan, bisa menggunakan isi piringku, di mana sepertiga piring berisikan karbo, seperenamnya lauk pauk, seperenamnya buah-buahan, dan sepertiganya sayur-sayuran. Begitu. Jika gambar yang di sebelah kan pizza nih, karbonya lebih banyak, sedangkan lauk pauknya mungkin hanya beberapa persen. Kemudian sayur-sayurnya mungkin paprika, mungkin hanya sebiji, 2 biji. Kemudian minumnya manis, bisa soda, bisa aku nyebut merek kayak Catai atau apapun, yang gulanya juga sangat-sangat banyak. Tuh. Jadi, kalau bisa, tidak hanya pemorsian atau jumlahnya yang penting, tapi jenis bahan makanan yang kita pilih juga penting. Jenis bahan makanan ini menentukan cepat atau tidaknya kita untuk merasa lapar ketika melaksanakan puasa. Nah, agar tidak cepat merasa lapar pada saat puasa, usahakan konsumsi seratnya terpenuhi. Karena serat juga membantu memperlambat pengosongan lambung. Kalau dari AKG atau angka kecukupan gizi kita membutuhkan kurang lebih 30 gram serat dalam sehari. Nah, serat ini bisa kita peroleh dari mana sih? Tentu dari buah dan sayur, ada juga bahan makanan pokok. Nanti kita bahas ya. Kemudian, nih contohnya ada brokoli, ada wortel, sawi, stroberi, jeruk, semangka, yang tentunya seger-seger ya teman-teman. Jadi nggak seret gitu. Kalau misal makan cuman kalori sama lauk doang itu kan kenyang, tapi habis itu nggak lama lapar lagi nantinya. Nah, selain serat, ada juga protein nih teman-teman. Pemenuhan protein juga penting karena protein ini membantu pelepasan hormon GLP-1 yang merupakan hormon yang membantu kita untuk tetap merasa kenyang. Nah, kebutuhan protein kita kira-kira berapa sih? Ketika untuk orang normal tanpa indikasi penyakit tertentu, kurang lebih kita butuhnya 1 gram per kilogram berat badan kita. Saya contohkan diri saya sendiri ya. Misal berat badan saya 42 kilo, berarti dalam satu hari saya butuh 42 gram protein. Kok sepertinya 42 gram protein ini agak banyak ya gitu. Tapi ketika kita porsikan itu dalam piring kita, misal tempe 2 potong itu sudah 6 gram protein. Kemudian telur 1 buah, 1 butir itu sudah 7 gram protein. Jadi tidak terasa 42 gram itu ketika kita makannya bervariasi sudah terpenuhi nih teman-teman. Jadi kebutuhan protein sehari kita bisa terpenuhi dan terhindar dari craving. Kemudian, tips kenyang berikutnya yaitu memilih karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana. Seperti yang udah aku jelasin tadi nih. Jadi ketika buka, nggak langsung minum minuman yang manis. Karena minuman manis itu kan mengandung karbohidrat sederhana, yaitu gula. Nah, ketika kita minum gula, rasanya tuh kenyang, tapi sebentar. Terus habis itu nanti setelah terawih atau setelah sholat maghrib, makan lagi, masih lapar lagi. Nah, jadinya surplus atau nggak jadi defisit kalori. Jadi, better kita pilih karbohidrat yang kompleks, biar kenyangnya kita itu lebih lama, karena proses pemecahannya juga lebih lama oleh tubuh. Nah, contohnya apa sih? Bisa gandum dan turunannya, seperti roti dan tepung-tepungan, nasi. Nah, nasi di sini ada beberapa macam ya teman-teman. Ada nasi putih, ada juga nasi merah, atau juga kalau customer Healthy Go biasanya menemui jenis-jenis nasi, ada nasi coklat juga. Terus kita bisa dapat juga dari kentang nih, ubi dan juga jagung. Eh, Akhir-akhir ini juga harga beras kan agak naik ya teman-teman. Nah, ini momen buat kita juga
mendiversifikasi makanan kita atau memperkaya jenis makanan kita. Jadi tidak melulu hanya nasi nih, karena kita kan biasanya paham gini ya, kita nggak makan kalau kita nggak makan nasi. Nah, itu pemikiran seperti itu sudah harus mulai dirubah, karena karbo bisa kita dapatkan dari berbagai macam jenis bahan makanan, tidak hanya nasi putih. Nah, selain makanan, agar puasa kita tetap lancar dan anti craving, kita bisa menjaga tubuh kita untuk tetap terhidrasi dengan mengonsumsi 2 liter air. Sepertinya 2 liter air ini banyak sekali, padahal ketika kita plotkan itu dan kita beri jadwal, itu hanya setara 8 gelas air atau kurang lebih ukuran 250 mili. Dan ketika dijadwalkan itu bisa seperti ini teman-teman. Ketika bangun tidur 1 gelas, terus selesai sahur 1 gelas. Nah, ketika berbuka tidak langsung mengkonsumsi makanan manis atau juga makanan berat, tapi minum air dulu. Kemudian selesai sholat maghrib 1 gelas. Terus habis itu setelah berbuka 1 gelas lagi. Ketika mau sholat isya atau selesai sholat isya bisa minum 1 gelas lagi. Terus habis itu pas selesai terawih 1 gelas, dan sebelum tidur ingat-ingat harus minum juga biar tidurnya juga tidak dehidrasi. Nah, tadi kan sudah nih jadwal untuk minum. Sekarang jadwal untuk makan. Jika pada makan hari biasa, kita biasanya 3 kali makan dengan 2 atau sampai 3 kali selingan di jam-jam berikut, yaitu jam 7 kita sarapan, terus 2 jam kemudian kita ada selingan makan, terus siangnya kita makan siang jam 1 sampai jam 12 sampai jam 1, terus habis itu ngemil lagi nih jam 3, terus makan malam terakhir jam 7. Nah, ketika puasa, pola makan kita sedikit bergeser dari yang awalnya sarapannya jam 7 jadi sahur nih jam 3 sampai jam 4. Nah, ini menyesuaikan jam imsya kita juga masing-masing ya. Ini aku pakai contoh Jabodetabek. Kalau sahur kita jam 3 sampai jam 4. Nah, sebelum sahur kita minum dulu. Terus habis itu ngemil sambil nunggu imsya. Terus puasa deh 12 jam. Terus ketika berbuka, minum air dulu, terus habis itu bisa selingan. Selingannya bisa berupa banyak, ada buah, ada juga kurma. Yang tentunya harus tinggi serat dan juga tinggi protein. Bahan makanan yang terpilih ya teman-teman, jangan goreng-gorengan atau langsung aku pengen rombolon nih. Nah, langsung berat itu nanti ketika buka makannya kurang karena sudah terpenuhi dengan gula dan karbo dahulu. Terus habis itu setelah selingan, selesai sholat maghrib baru makan berat. Nanti ketika untuk teman-teman yang ingin menaikkan berat badan ketika sholat tarawih dan merasa masih bisa untuk mengkonsumsi makanan, boleh ditambah makanan lagi. Jadi makannya tetap 3 kali sehari dengan 2 kali selingan. Nah, yang nggak kalah penting nih teman-teman. Pada saat puasa, ini yang sering diabaikan karena kita merasa bahwa kita puasa harus banyak menyimpan energi kita, tidak membuang-buang energi kita. Nah, jadinya adalah males-malesan dan menghindari yang namanya aktivitas fisik. Padahal kita tetap harus berolahraga loh untuk menjaga tubuh kita tetap bugar. Nah, hanya saja waktu dan bentuk pelaksanaannya kita sesuaikan sehingga tidak menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Seperti bisa pas mau buka atau sebelum sahur kalau memang memungkinkan, kalau nggak ngantuk-ngantuk banget. Nah, contoh olahraganya bisa kita lakukan, itu bisa jalan kaki termasuk olahraga loh, kalau kita lakukannya 10.000 langkah minimal. Terus bisa bersepeda, jadi sebelum kita sambil ngabuburit, jalan kaki atau bersepeda, cari camilan, cari takjil, juga melakukan olahraga tanpa tanpa kita sadari gitu. Terus juga kalau memang pengen merasa olahraga banget nih, kita bisa lakukan workout di rumah. Nah, workout-nya juga nggak terlalu berat nih teman-teman. Bisa weightlifting atau side lunges, plank squat.
yang kira-kira mungkin ya 15 menit atau 10 sampai 15 atau kalau kuat 15 sampai 30 menit sebelum berbuka. Jadi kita nggak sampai yang ngedrop craving banget gitu terus ngerasa lemas gitu. Aku kira cukup ya buat penjelasan kali ini. Aku kembalikan ke Kak V. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya Kak Sabrina yang cukup complicated, cukup lengkap, dan cukup tergambar juga nih seperti apa pola makannya dari mulai porsinya, terus kira-kira eh, jam makannya, jam minumnya, terus juga pentingnya olahraga, dan kira-kira makanan apa aja sih yang harus ditingkatkan dan dihindari saat kita berpuasa nantinya, agar puasanya tahan hingga berbuka dan lancar. Nah, setelah ini aku akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk kakak-kakak atau healthy people yang mau bertanya, bisa menggunakan fitur chat atau fitur Q&A atau mungkin mau langsung interaksi dengan Kak Sabrina melalui on mic juga boleh, bisa pakai fitur raise hand. Oh, udah ada yang nanya nih Kak. Kak Ana. Oke, kita langsung baca nih karena dari tadi Kak Ana tuh excited banget ya. Sampai Iya, tadi iya. pas saat pemaparan materi juga ada interaksinya nih di kolom chat. Jadi Kak Ana mau tanya, Kak, tapi kan saat puasa itu yang identik minum es buah ya. Es kolak itu boleh nggak ya kira-kira dikonsumsi Kak? Gini, seperti yang saya jelasin tadi ya, kalau bisa pertama kali ketika berbuka adalah minum air putih dulu. Memang ketika puasa tuh pengennya yang segar-segar, es buah, es kolak tuh enak banget. Tapi ini bisa dijadikan selingan, bukan sebagai pembuka pertama. Jadi pertama banget ini mungkin minum air putih dulu nih. Nah, terus jangan langsung berat. Kalau es kolak itu kan manis banget ya. Isinya juga lumayan complicated. Mungkin ada ubi, ada pisang, terus di dalamnya mungkin ada santan. Waduh, itu membayangkan saja sudah ngiler ya ini. Itu enak banget tapi terlalu berat. Jadi bisa mungkin boleh tapi porsinya ya Kak ya. Jadi misal pisangnya nih gak langsung 4 atau 5, bisa 2 biji aja. Terus habis itu nanti ubinya satu, terus dikasih kuahnya 1 sendok sayur mungkin gitu. Terus habis itu jangan lupa makan tetap makanan yang bergizi, seimbang. Jadi nggak kenyang cuman hanya karena es kolak aja gitu. Bukan Oke. nggak boleh dimakan ya, Kak. Bukan. Boleh dimakan tapi jumlahnya mungkin yang lebih kita kontrol ya. Iya, baik seperti itu karena boleh, tapi jumlahnya dikontrol lagi harus disimbangi lagi nih sama gizi seimbangnya. Kira-kira dari Kana ada yang ingin ditanggapi lagi atau sudah menjawab, Kak? Sambil kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan lainnya nih buat kakak-kakak. Oh ya, aku belum reminder ya. Kalau untuk penanya terbaik, nanti akan kita berikan hadiah berupa free meal nih yang akan dikirimkan ke rumah kakak. Jadi yuk manfaatkan kesempatan ini nih untuk bertanya dan sharing langsung nih sama ahli gizi dari Healthigo, Kak Sabrina. Oke Kak, Kak Sabrina udah ada nih ternyata yang nanya. Yang kedua yaitu Kak Shania. Katanya, Kak, semisal kita berhasil menurunkan berat badan selama puasa, adakah cara atau tips untuk mempertahankan berat badannya nih? Jadi udah berhasil puasa dan gimana sih caranya biar berat badannya stabil terus nih walaupun puasanya udah selesai? Boleh dijawab Kak. Oke. Dengan Kak siapa tadi, Kak? Kak Shania. Kak P. Oke, Kak. Buat pertanyaan Kak Shania, gimana kita maintenance ya? Tadi di gambarnya tadi kan ada 3. Gimana cara kita maintenance itu ketika apa yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan itu sama. Jadi misal kebutuhan kita nih 2100 kilokalori. Ketika kita konsumsi 2100 dan yang kita keluarkan juga 2100, berat badan kita akan stabil, tetap ada di situ. Nah, caranya gimana? Biasanya pas puasa itu kan males gerak ya. Karena kan kita harus jaga seperti yang Kak saya bilang tadi.
Nah, ketika konsumsi kita tuh udah pas 1000 atau 2100, yang kita keluarkan dengan bekerja, berjalan, tetap aktif berolahraga, kita upayakan agar itu tetap setara, tetap sama 2100. Jadi aktivitas fisik juga tetap jalan, makannya juga tetap dijaga, seperti itu. Jangan pas puasa makannya dibanyak-banyakin pas buka, terus habis itu ternyata gerakannya dikurangin, aktivitas fisiknya dikurangin karena dia puasa, menjaga energinya. Tetap akhirnya jadi lebaran juga nantinya, gitu. Oke, Gimana Kak Shania? iya. Gimana Kak Shania? Ada yang ingin ditanggapi Kak atau dirasa sudah cukup jawabannya? Nah, ternyata eh, Kak Ana udah merespon nih Kak di chat. Katanya emang kalau habis makan kolak langsung ngantuk sih. Berarti memang ada hubungannya nih antara ngantuk sama pemilihan makanan yang salah atau makanan tinggi gula. Iya, aku izin menambahkan ya Kak Ana. Jadi ketika kita makan langsung manis, itu akan terjadi sugar rush atau peningkatan kadar gula darah yang terlalu cepat. Jadinya efeknya adalah ngantuk itu tadi. Makanya pas taraweh gak semangat, lemes, malahan padahal habis puasa. Tapi jatuhnya malah seperti itu karena ada pelonjakan kadar gula darah yang terlalu drastis. Terus habis itu habis selesai makan nih kolak manis banget, langsung melonjak, terus dia langsung turun lagi gitu. Makanya langsung lemas. Makanya kalau bisa dimulai dari itu tadi cemilan, tapi cemilannya yang sehat nih, bisa buah. Terus habis itu selesai sholat maghrib baru makan yang berat. Terus sambil nunggu tarawih mungkin mau nyemil lagi, boleh. Ada kurma, boleh makan kurma. Tuh, selesai tarawih mau makan lagi bagi yang ingin menaikkan berat badan, boleh. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Nah, ternyata di Raisen juga udah ngantri nih Kak, ada 3 orang. Jadi yang di chat aku hold dulu, kita dulu kan yang di Raisen. Di sini yang pertama ngangkat tangan itu Kak Yanuar Ari Prasetyo. Kak, apakah Kakak bisa on mic dan on cam juga boleh? Bisa langsung mempertanyakan pertanyaannya nih ke Kak Sabrina. Silakan Kak. Baik, Kak, makasih. Perkenalkan, saya Januar. Mau tanya nih, Kak, kalau untuk puasa ke depan itu bisa ndak untuk program bulking? Kemudian untuk program bulkingnya itu, untuk porsi karbohidratnya apakah lebih banyak atau justru proteinnya yang lebih banyak ketimbang karbohidratnya? Lalu untuk waktu olahraga yang tepat itu harusnya setelah tarawih atau sebelum berbuka? Mungkin itu yang bisa aku tanyakin, Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Yanuar. Saya izin jawab ya. Untuk program bulking ya atau menambah massa otot tentu ini momen yang pas Kak. Karena kita pas momen ini kan pola makan lebih teratur ya dan apa yang lebih dikedepankan karbonya atau proteinnya. Jelas untuk bulking atau muscle gain itu kita lebih mengutamakan protein karena ketika kita mengkonsumsi tinggi protein, protein itu akan tersimpan dalam tubuh kita dan menjadi massa otot. Kalau karbohidrat kan disimpannya nanti dalam bentuk glikogen, terus habis itu, proses yang panjang lagi kan. Nah, nanti jatuhnya adalah ke massa lemak gitu. Nah, tapi ketika itu protein, dia akan disimpan dalam bentuk otot. Nah, tapi ada prosesnya juga Kak, harus tetap aktivitas fisik kayak yang Kakak bilang, kita harus olahraganya kapan. Nah, olahraganya memang ada beberapa pilihan waktu, disesuaikan dengan preferensi Kakak sebenarnya. Bisa sebelum sahur, atau setelah tarawih itu tadi, atau mau berbuka, itu tergantung Kakak. Tapi dikhawatirkan kalau setelah tarawih adalah ini ya Kak, nanti setelah olahraga Kakak lapar lagi gitu. Jadi lebih baik mungkin sebelum berbuka itu adalah waktu yang paling pas menurut saya, karena setelah olahraga kan kita ngerasa lapar nih, craving banget, lemas. Nah, nggak lama habis itu berbuka. Jadi berbukanya juga bisa, memenuhi kebutuhan kita, karena biasanya kan kalau berbuka itu agak ini ya Kak, habis makan dikit itu ngerasa udah kenyang gitu.
padahal kebutuhan kita belum tercukupi. Nah, untuk menghindari itu, untuk mensupport itu juga kita bisa olahraga dulu. Jadi benar-benar berasa lapar, terus ngerasa butuh banyak yang harus dikonsumsi gitu. Dan juga harus tinggi protein ya Kak, karena prosesnya apa pengen bulking. Makasih Kak. Apakah sudah? Iya, sama-sama. Oke, berarti sudah cukup ya Kak Yanuar. Boleh kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan naikin lagi nih yang udah raise hand di sini. Kak Lilik Ismawati, boleh ajukan pertanyaan langsung Kak. Kalau misalnya bisa on cam, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Halo Kak Sabrina. Udah lama banget nih nunggu sesinya Kakak. Tapi maaf ya tadi terlambat joinnya. Aku punya 2 pertanyaan. Nah, yang pertama itu Kak, kan kegiatanku di sini nih kan panas-panasan gitu ya di lapangan. Nah, kadang tuh aku suka nyemilin yang manis-manis gitu. Tapi paling sering sih gula merah ya. Nggak tahu, enak aja gitu rasanya. Kadang sempat khawatir ya, gimana nanti kadar gulanya gitu kan. Terus pernah cek juga katanya normal sih. Normal. Terus belakangan ini kalau makan nasi tuh rasanya manis sekali. Kok bisa ya nasi ini manis banget gitu. Terus kayak apa apa nih yang salah, apa aku harus kurangi gula gitu ya, apa harus gimana ini, terus mau puasa kan lagi. Nah, puasa nih makin khawatir gitu soalnya kan nafsu terhadap gulanya tuh lebih tinggi kayaknya. Nah, itu gimana Kak Sabrina? Oh, mungkin tadi udah ada yang tanya soal ini, aduh sorry kalau ditanya lagi nih. Terima kasih. Kita sharing ya Kak di sini. Kali jadi ini senang makanan manis gitu ya. Jadinya. Iya, senang. Tapi ini enggak Kak, ketika makan makanan buah kan juga manis nih, banyak buah yang kita punya tuh manis. Nah, Kakak suka dengan buah-buah seperti itu? Suka, suka. Tapi kadang kalau udah di lapangan tuh kan nggak bawa buah banyak gitu. Paling cuma di Iya. siang 1 potong aja gitu. Oke, mungkin kalau saran dari saya ketika di lapangan tetap pengen makan tapi yang sehat nih, kita bisa simpen cemilan. Mungkin untuk cemil-cemilan yang tinggi ini Kak ya, tinggi serat tapi juga rasanya juga tetap manis. Saya jadi bawa-bawa merek nih, kayak snack bar gitu. Nah, itu kan juga mengenyangkan. Ketika kita kenyang, jadi keinginan kita untuk mengkonsumsi makanan yang manis itu juga berkurang. Soalnya kita nggak pengen makan, nih, kan udah kenyang gitu. Tapi ketika kita, aduh, pengen nyemil, yang dibayangin adalah sesuatu yang manis gitu. Atau kalau bisa dihandle kayak tadi ketika hari Sabtu, bisa untuk memilih buah sebagai camilan yang manis, boleh. Atau salad, atau iya, soalnya kalau makanan manis terus tuh Kak, insulin tuh bakal naik, terus menurunkan gula darah, terus habis itu melonjak gitu. Jadi Kakak pas, apa namanya, pengen makan manis, itu sebenarnya kadar gula darah Kakak tuh lebih turun. Terus langsung konsumsi kayak tadi, gula merah, langsung melonjak gitu. Nah, lonjakan ini terus dikasih gula, itu bisa menyimpan apa ya? Jadi akhirnya jadi lemak di tubuh kita gitu. Keunggulannya. Takutnya kan seperti itu. Jadi memang tuh pola makannya harus sedikit digeser ya Kak ya. Jadi tetap bisa makan makanan manis tapi sehat gitu. Snack bar itu aman ya Mbak? Setiap hari Aman, kita. boleh aman Mbak, selagi kita tetap memperhatikan nilai gizi yang ada di belakangnya ya. Tuh. Jadi kita kan tetap harus membatasi nih gula kita dalam sehari dari Kemenkes itu kan maksimal 4 sendok makan nih. Nah, 4 sendok makan ini setara berapa gram? Nah, 50 gram. Nah, di bungkus belakangnya itu kan biasanya ada tuh
ini sajiannya berapa gram? 20 gram. Nah, dalam 20 gram snack bar ini mengandung berapa gram gula? Itu kan biasanya ada. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu. Jadi nggak sampai konsumsi gula ini lebih dari 50 gram sehari. Gitu, Pak. Oke, tapi ini ada satu lagi pertanyaan. Kadang kalau udah panas-panas gitu, berdiri tuh kan nggak kuat Mbak ya. Tapi kalau berdiri tuh capek gitu rasanya. Apalagi kan langsung matahari ya. Nah itu kadang sering pikir kok apa aku nih kurang gula ya gitu. Itu Oh, kalau itu berhubungan mungkin dengan ini ya, Kak, cadangan air yang ada di dalam tubuh Kakak. Jadi sebenarnya itu tanda bahwa Kakak mulai dehidrasi. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau Kakak pengen yang manis tapi tetap segar, bisa es kelapa tapi tanpa gula gitu. Boleh jadi pilihan. Itu kan juga isotonik, jadi langsung menjaga cairan tubuh Kakak juga biar tetap stabil di bawah terik panas matahari. Siap-siap, jelas sekali Kak Sabrina. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Lilik. Oke, sekarang kita lanjut ke penanya yang raise hand nih. Boleh Kak Rahmawati Putri, aku izinkan untuk bertanya. Kalau misalnya bisa on cam, boleh ya, sambil on cam. Maaf Kak, masih di mute. Oke, salam kenal. Saya Rahma. Mohon izin tanya ya. Eh, yang pertama, Kak, sebenarnya ini juga mencerahkan ya kalau misalnya jalan 10.000 langkah itu masih bisa dilakukan pada saat puasa gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita pusing. Terus yang kedua, saya sebenarnya meragukan kalau kita haus gitu ya di tengah-tengah olahraga itu kira-kira bagaimana mengatasinya atau bagaimana mencegahnya. Nah, terus yang kedua, kemarin kan ada informasi bahwa konsumsi gula kita itu maksimal sekitar 4 sendok makan per hari. Pertanyaannya adalah bisa nggak itu diakumulasikan di satu hari? Misal, kita menahan makanan manis untuk berbuka nih di hari Senin dan Selasa gitu ya. Nah, di hari Rabunya kita makan yang bergula itu dalam jumlah cukup yang banyak karena kita ngerasa bahwa kita masih punya cadangan mengkonsumsi gula nih yang tidak kita gunakan di hari Senin dan hari Selasa. Nah, apakah kayak begitu bisa tubuh kita ya aku nanya kayak boleh nggak sih kayak gitu gitu. Jadi kayak disimpan lah intinya gitu. Terus yang ketiga, aku banyak biasanya di bulan puasa itu di saat sahur itu beberapa kali itu aku nggak melaksanakan sahur lah kira-kira gitu langsung puasa aja. Nah itu gimana ya Kak ya? Terus yang apakah bisa misalnya kita makannya itu biasanya bisa nggak kita nggak makan atau misalnya kalau boleh kalaupun nggak boleh makan bisa nggak kita makan misalnya jam 12 aja sebelum tidur misalnya. Kalau misalnya terpaksa nggak makan kira-kira gimana atau bisa nggak kita misalnya makan yang sedikit aja gitu misalnya hanya makan protein bar aja kalau benar-benar nggak sempet nih gitu kan sama sahur makan protein bar aja udah cukup. Saran kakak gimana ya? Itu sih Kak, terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya berarti. Terima kasih. Oh, terus yang kedua, kalau kita ingin menurunkan berat badan, jadi setelah sahur itu, setelah tarawih itu berarti kita sudah tidak boleh makan lagi ya, gitu maksudnya. Kan tadi kan kalau untuk mau naikin berat badan, habis tarawih boleh makan, tapi kalau yang mau menurunkan berarti jangan makan lagi ya, cukup gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Rahma. Mungkin aku bantu ulang lagi pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu tadi em, gimana sih cara olahraganya gitu ya? Kalau misalnya garis besar kan 10.000 langkah baik ya. Kalau di saat bulan puasa tuh baiknya kayak gimana olahraganya? Itu yang pertama. Mungkin boleh dijawab dulu kali ya Kak. Nanti aku dilanjut lagi. Ini hampir sama pertanyaan kakak. Siapa tadi? Kak Yanuar tadi ya, gimana olahraganya ketika puasa. Sebenarnya olahraga pas puasa itu lebih baik mendekati jam-jam kita makan. Karena menghindari kita craving yang berlebihan, dehidrasi juga, atau juga memang kalau masih sempat setelah tarawih, atau memang ketika tidak melaksanakan tarawih, karena perempuan, jadi mungkin ada masa haid atau gimana, bisa dilakukan di jam itu sebelum tidur. Nah, tapi untuk setelahnya diusahakan masih mengkonsumsi makanan lagi. Jadi pas tidur itu tubuh tidak apa ya dalam keadaan kosong gitu. Karena setelah habis olahraga bisa minum protein shake atau lain-lain sebagai selingan. Terus dibantu pertanyaan berikutnya, Kak. Oke, Kak, untuk maksudnya kalau haus, misalnya kita di 10.000 langkah emang sebelum berbuka, tapi pas di tengah-tengah olahraga itu kita haus itu gimana ya gitu? Oh, 10.000 langkah itu kan sebenarnya tidak selalu dalam satu waktu, misal 1 jam atau 2 jam sebelum berbuka, kita berjalan sampai 10.000 langkah, Kak. Jadi 10.000 langkah itu sebenarnya bisa kita cicil nih. Mungkin berangkat kerja dari stasiun KRL 1 ke stasiun MRT apa gimana itu kita jalan kaki gitu. Oh nggak berasa nih udah 2.000 gitu. Terus di kantor naik turun tangga ternyata tiba-tiba udah 4.000 gitu. Terus habis itu pulang kantor jalan kaki lagi, ternyata udah sampai pas 10.000 atau bahkan lebih. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya kita juga nggak menyadari bahwa kita ini sedang haus, Kak, sedang dehidrasi gitu. Kalau untuk mencegahnya, biar kita nggak dehidrasi selama kita berpuasa, hindari ketika sahur itu mengkonsumsi makanan yang eh, instan-instan ya, Kak. Karena kalau yang instan-instan itu biasanya kan tinggi natrium. Nah, tinggi natrium ini mengikat cairan. Nah, itu yang bikin kita cepat ngerasa haus. Gak lama dari sahur. Mungkin subuh lah, habis sahur, subuh udah haus gitu. Soalnya sahurnya apa? Sahurnya mie instan. Kalau bisa memang dihindari. Seperti itu. Gimana Kak Rahma? Iya, iya, iya. Iya, kalau yang kedua itu gimana Kak? Pertanyaan kedua yang terkait apa? Kalau nggak sahur itu kira-kira gimana ya gitu? Nah, sebenarnya kalau kita nggak sahur itu kan tubuh kita nih sebenarnya punya cadangan energi, Kak. Ada dalam bentuk glikogen, seperti itu. Nah, ini sebenarnya case-nya sama seperti intermittent fasting, tapi yang seharian nggak makan. Jadi ketika one day eat, one day stop itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi tidak disarankan untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau dalam jangka waktu yang lama, kita konsumsinya di bawah kebutuhan dasar kita atau BMR, tubuh kita itu akan memakan sel-sel yang ada di tubuh kita sendiri. Jadi sel-sel kita tuh akan lama-lama rusak gitu, Kak. Jadi penurunan fungsi organ tubuh juga bisa. Jadi kalau bisa tetap sahur. Karena momen kapan lagi nih kita bisa menikmati makan pukul 3 kalau bukan pas Ramadan. Kalau misalnya nanti kita misalnya nih Kak sahur jam 12 atau misalnya kita cuman makan minum susu aja nih pada saat sahur atau minum protein shake ataupun ya pokoknya sesuatu yang simple ya, maksudnya yang cepet gitu kan ya Kak ya, misalnya Iya. benar-benar mepet nih gitu waktu gitu. Nah itu Mhm. gimana tuh Kak sarannya? Eee, Seperti yang kita tahu ya Kak, susu, protein shake itu sebenarnya kan bukan meal replacement atau bukan pengganti makanan utama. Dia jatuhnya hanya selingan. Dari jadwal yang saya kasih tadi, jadi Kakak cuman selingan aja nih karena kepepet mungkin atau kesiangan. Jadi makanannya nih ke-skip. Nah, ketika itu terjadi, kalau bisa mungkin diganti ya, Kak.
Jadi nggak sampai tubuh itu kekurangan defisit yang parah karena kan tubuh kita nggak boleh terlalu defisit nih. Maksimal kan hanya 500 kilokalori dari kebutuhan kita sehari. Nah, ketika itu sampai ke skip dan tidak tergantikan, takutnya itu tadi malah kurang dari BMR atau kebutuhan dasar kita. Bisa ini Kak, kalau kepepet mungkin ya, selesai tarawih Kakak menyiapkan smoothies. Nah, smoothies ini kan cepet nih, tapi tetap gizi seimbang gitu. Dan makannya juga cepat karena dia kan lembek dan halus gitu ya. Jadi makannya juga bisa cepat. Itu bisa dijadikan big burner mungkin ya. Cadangan buat kita ketika kita kayaknya takut nanti kapan-kapan ini kesiangan atau gimana gitu. Ya, tadi kakak bilang habis taraweh kita makan ya, makan apa tadi Ya, smoothies ya, sehingga eh, takutnya nanti pas itu bisa ya berarti ya, kak. sorry, Kayak, smoothies ini bisa jadi salah satu referensi meal buat sahur yang cepet Kak. Kan itu juga gizi seimbang atau memang kalau pas sahurnya itu ke-skip terus habis itu pengen makan lagi setelah tarawih karena tadi sahurnya juga belum memenuhi, oh, bisa diganti smoothies itu tadi. oh, jadi ada dua, bisa smoothiesnya dijadikan sebagai sahur gitu ya kak ya, Iya atau boleh. dimakan setelah taraweh gitu ya, jadinya gitu ya. Iya, iya. Tadi ada satu pertanyaan lagi sih, tapi aku lupa ya. Kira-kira itu moderatornya ingat gak ya pertanyaan? Boleh aku bantu. Jadi satu pertanyaan lagi tadi kayak kan kalau konsumsi gula kan misalnya pas sendok makan nih kalau hari ini kita nggak makan apakah di besoknya bisa dimakan dalam bentuk 2 kali lipatnya kalau hari ininya nggak makan Iya, kayak gitu. iya. Oke. Sebenarnya itu sesuatu yang salah karena kan kalau batasan pemerintah sebenarnya sudah memberi batasan untuk kita konsumsi gula maksimal 4 sendok makan atau 50 gram. Nah, ketika itu dirapel, takutnya gula itu akan disimpan, akan menaikkan insulin kita. Nah, insulin itu akan mengubah gula menjadi glikogen. Nah, glikogen ini yang nantinya akan disimpan dalam oleh tubuh kita dalam otot. Kalau memang massa otot kita besar atau banyak. Tapi kan kebanyakan dari kita karena tidak beraktivitas fisik, jadinya si gula ini tadi bukan lari ke otot tapi malah lari ke lemak. Ketika itu terakumulasi karena kebiasaan rapel-rapel tadi, jatuhnya bukan apa namanya merapel ya, tapi tersimpannya malah dalam bentuk lemak, menambah lingkar perut atau mungkin pahanya atau mana. Dia merasa nggak makan-makan gorengan tapi kok tubuhnya gelambir, padahal memang pola makannya yang salah. Jadi kalau bisa hal-hal seperti itu dihindari ya, Kak. Nggak boleh ngerapel. Gak boleh kerapel ya. Iya. Ini Kak aku nanya, jadi tidak boleh merapel. Nah, ini pertanyaannya adalah, andaikan ya, misalnya kan ada tuh hari-hari kita tuh agak kalap gitu ya Kak ya. Iya. Eh, itu setelah kita sadar gitu ya. Semoga kalapnya nggak terlalu lama. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Aku kayak misalnya nih ada teman-teman kan yang profesinya tuh kayak food blogger gitu ya Kak ya. Jadi kayak dia memang karena pekerjaannya ada di satu hari dia makan banyak gitu kan. Terus habis itu katanya, ini aku nggak tahu, menurut kakak gimana, katanya tuh setelah hari dia makan banyak itu dia bakal habis-habisan olahraga. Nah, apakah itu yang harus kita lakukan kalau misalnya kita kalap gitu atau misalnya gimana Kak gitu? Iya, sebenarnya saya setuju juga sih, Kak. Kan tadi itu case-nya, kita nggak boleh makan ngerapel itu karena takutnya kita nggak beraktivitas fisik atau beraktivitas fisiknya tetap normal seperti biasa, tapi makanan-makanan kita berlebihan, jadinya bukan disimpan dalam otot, tapi jadi lemak. Nah, ketika teman Kakak itu tadi kalap, terus habis itu olahraga habis-habisan, fine-fine aja, karena akan tetap disimpan dalam bentuk otot gitu. Jadi rasa berdosanya tuh tadi tertebus dengan olahraga habis-habisan. Jadi itu sebenarnya
acceptable gitu ya Kak ya, Acceptable behavior kayak selama gitu? ya selama dia olahraga, Kak. Jadi tidak Oh. khawatir akan menjadi lemaknya itu tadi. Oh, jadi, kesimpulannya kalau misalnya suatu hari nanti kita kalap dan itu sering terjadi gitu ya, besoknya misalnya setelah sadar itu ya, porsi Olahraga. olahraganya harus Iya. diperbanyak gitu ya? Betul. Oke 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 oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Rahmawati. Pertanyaannya cukup banyak dan berarti itu tandanya Kakak aware nih sama diri Kakak gitu untuk mempersiapkan puasa nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Kak. Di sini ada pertanyaan dari Kak Gita. Kak Gita tanya, kira-kira buku ada nggak sih buku atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengontrol makan kita, baik itu puasa ataupun tidak? Soalnya Kak Gita ini kadang nggak tahu nih seberapa banyak makanan yang masuk ke tubuhnya, mulai dari kalorinya, seratnya, vitaminnya gitu Kak. Kira-kira ada nggak nih buku atau aplikasinya? Terima kasih Kak. Oke, kalau buku kita sekarang kalau untuk buku fisik agak susah ya, Kak, ya. Eee, Mungkin kita bisa karena kita dari Healthy Go, kita bisa menawarkan e-book dari Healthy Go, lalu, di situ isinya lengkap banget untuk mulai dari pengaturan makannya, pengaturan pola makan, jenis-jenis bahan makanan yang harus kita konsumsi, jenis olahraganya juga bisa. Nanti bisa langsung ke link YouTube-nya Healthy Go, jenis olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan sesuai dengan jadwalnya, misal Senin upper body, terus habis itu hari Selasa apa gitu ada. Sudahan kalau untuk aplikasinya biasanya kami menggunakan Fat Secret, Kak. Jadi untuk mengontrol asupan saya sendiri, saya juga menggunakan Fat Secret karena itu mudah dan apa ya, ter-record dengan baik gitu. Jadi hari ini kita makan apa aja, kita record di situ, makan sarapannya apa, siangnya apa, selingannya apa, semua ada di situ. Database untuk jenis-jenis bahan makanannya juga lumayan lengkap, sesuai dengan AKG yang ada di kemasan, gitu. Jadi lebih terkontrol. Gimana Kak Gita? Gimana Kak Gita, apakah sudah menjawab? Nah, ini ada yang nanya nih, Kak Ian ternyata merespon. Kira-kira itu apa sih Kak nama aplikasinya katanya? Nama aplikasinya Fat Secret, FAT spasi SECRET. Ada di Play Store, saya kurang tahu itu di iOS ada apa enggak, tapi sepertinya ada. Baik, tapi kalau misalnya mau lebih lengkap atau versi e-booknya, nanti bisa dari Healthy Go berikan ya Kak, gitu. Ya, kalau aplikasi itu banyak ya sebenarnya Kak, tapi tergantung kita penggunaannya ya. Ada Gizi Nusantara juga ada, Vita ada, terus habis itu Fat Secret tadi ada. Karena saya pengguna Fat Secret dari zaman SMA, jadi saya menyarankan itu karena lebih mudah menurut saya. Oke Kak, dirasa kayak udah cukup nanti untuk e-booknya kita info lebih lanjut lagi ya Share, iya. Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Fadila Sungkar. Kakak, kalau kita defisit kalori tapi kita makannya kurang dari Nah, Kak, kita kan defisit kalori otomatis kan makanannya kurang nih yang kita konsumsi dari kalori harian kita. Itu sebenarnya aman gak sih atau harus disesuaikan dengan kalori harian kita, Kak? Oke, tadi aku sempat nyenggol nih untuk menjawab pertanyaan Kak siapa tadi. Nah, defisit kalori itu boleh, kira-kira sekitar 300 sampai 500 mentoknya kilokalori dari kebutuhan kalori kita sehari. Jadi misal nih aku 1.800 kebutuhannya sehariku, tapi aku pengen defisit kalori, aku pengen turun berat badan gitu. Jadi maksimalnya ada di 1.300 sampai 1.500 kilokalori yang boleh aku makan. Jadi nggak boleh kita sampai di bawah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarku misal 1.000 itu, nggak boleh aku makan cuma 800, itu nggak boleh, gitu. Jadi dikurangin tapi bertahap, Kak. Jadi 300 sampai 500 kilokalori.
itu efeknya nanti ketika kita melakukan itu secara jangka panjang, insya Allah berat badan kita tuh bakal turun 0,5 sampai 1 kilo per minggunya, tuh. Oke, jadi harus diperhatikan lagi nih pengurangannya, pengurangannya itu seberapa banyak. Jadi nggak boleh berlebih juga sih, Kak. Iya. Gimana Kak Fadila? Apakah mau ditanggapi atau sudah? Oh nih, kata Kak Fadila itu dikurang dari RMR ya Kak atau BMR pengurangannya? Oh, bukan BMR, Kak. Kalau BMR itu sudah saklek, tidak boleh kurang dari itu. Jadi kalau Kakak pengen tahu kalori hariannya, bisa pakai TDEE. Nah, di situ Kakak bisa menyesuaikan tuh jenis olahraganya seperti apa, aktif atau sedentary atau moderate. Nah, kalau kira-kira moderate kan berarti lebih banyak ya kebutuhan kalorinya daripada yang sedentary. Nah, itu bisa tuh dikurangin dari kebutuhan moderate-nya itu. Misal kebutuhan moderate-nya tadi 1.800, oh aku pengen turun berat badan tapi nggak pengen langsung gitu. Ya udah tak kurang 300 kilokalori aja deh gitu. Jadi aku makannya cuma 1.500 kilokalori gitu. Gimana Kak Fadila? Oke, kata Kak Fadila, udah cukup. Nah, ini kan udah mepet banget nih, udah di akhir-akhir. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh, Kak? Ini udah ada nih dari tadi banget dia ngechat. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Dari Kak Rani nih, Kak. Kak, kalau buka puasanya pakai air putih terus langsung makan utama nggak apa-apa nggak sih? Gitu. Ya, sebenarnya ini adalah pola makan yang paling banyak kita temui ya di keluarga-keluarga di Indonesia. Memang itu kurang disarankan sebenarnya karena takutnya eh, langsung ada pelonjakan kadar gula darah tadi. Kan kadang kita makannya langsung nih apa namanya nasi setengah nggak setengah piring, 1 piring ya biasanya orang Indonesia, 1 piring terus habis itu lauk apa tempe mendoan atau apa udah gitu langsung makan berat. Nah, nanti ketika pas tarawih takutnya lemas, ngantuk nih atau ngerasa pencernaannya ini terlalu berat karena langsung memproses makanan yang segitu banyak. Nah, bisa distimulasi dengan cemilan dulu. Tapi kalau memang udah kan nggak ada cemilan nih mentok, yuk nggak apa-apa, langsung makanan berat, tapi tetap diusahakan gizi seimbang dan makannya dengan mindful eating. Apa sih mindful eating? Ini pernah kita bahas nih dengan speaker kita sebelumnya di Health Talk. Mindful eating itu seperti apa, yaitu kita makan dengan terfokus dengan makanan. Jadi tidak sedang sambil nonton, tidak sambil mungkin main TikTok atau apa, kita benar-benar fokus sama makanan. Terus habis itu kita mengunyah makanan itu nggak buru-buru ya, nggak langsung makan 2 kali kunyah terus telan gitu. Itu akan memperberat kerja apa sistem pencernaan kita. Nah, jadi ketika mindful eating itu kita benar-benar merasakan makanan, mengunyah itu pelan-pelan sesuai dengan sunnah Rasulullah 30 kali. Nah, sampai makanan itu benar-benar jadi mungkin semi bubur gitu ya, terus baru ditelan gitu. Itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Bagaimana Kak Rani Sabrina? Namanya sama lagi. Gimana Kak Rania? Apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanggapi lagi nih Kak Rani? Oke, kata Kak Rani oke. Kak, kalau satu lagi oke nggak ya nih Kak Ian terakhir banget nih kalau misal Kakak berkenan. Boleh. Oke, ini Kak Ian terakhir ya Kak. Takutnya nanti kesiangan gitu. Em, Kata Kak Ian, eh, Kak Ian udah lama nih nggak olahraga. Kemarin tuh pas olahraga bebannya tuh jadi sakit-sakit semua. Mungkin olahraga beban kali ya. Kemarin habis olahraga tuh badannya pada sakit-sakit semua. Itu sebaiknya gimana ya Kak untuk makannya biar setelah olahraga tuh malah nggak jadi sakit badannya. Kalau kafe kalau gini suaraku tetap terdengar jelas. Terdengar Kak aman. Oke. Memang waktu olahraga itu kan ada robekan-robekan kecil ya di otot kita. Dan itu wajar. Nah, ketika otot kita tumbuh dan lebih padat, itu cara mengatasinya dengan makan makanan yang tinggi protein untuk recovery atau memperbarui sel-sel yang robek-robek tadi.
luka-luka itu tadi. Nah, terus habis itu selain tinggi protein, cairan dengan air putih yang cukup dan juga jangan lupa pemanasan waktu sebelum dan sesudah olahraga. Kalau sesudah olahraga mungkin pendinginan ya. Gitu. Jadi sakit-sakit yang kita rasain itu memang sebenarnya dari robekan-robekan kecil itu tadi, dari otot kita. Makanya setelah itu badan kita agak sakit-sakit. Nah, gimana biar cepet nggak sakit-sakit nih? Olahraganya tetap diteruskan dengan terus memakan tinggi protein untuk membantu recovery. Oke, jadi seperti itu Kak Ian, penting untuk menambah protein setelah olahraga makannya. Apakah sudah menjawab Kak Ian atau ada yang ingin mau ditanggapi? Oke, katanya terima kasih Kak. Ya, berarti sesi tanya jawabnya udah selesai semua nih Kak. Aku sangat senang banget karena antusias Kakak nih pertanyaannya banyak banget. Tapi dari kita juga mohon maaf nih karena ada keterbatasan waktu. Kalau misal Kakak dirasa masih ada pertanyaan yang kurang, bisa langsung tanyakan aja nih di grup komunitinya itu kan. Pastinya Kakak udah pada join kan ya, karena kita juga terbuka itu untuk pertanyaan-pertanyaan Kakak. Dan untuk e-booknya nanti akan diberikan lebih lanjut karena di e-book itu juga lengkap nih Kak, ada cara makannya, ada perhitungan kebutuhannya dan lain-lain. Semoga itu nanti bisa membantu Kakak ke depannya. Dan aku mau ngingetin lagi untuk kakak-kakak yang belum ngisi registrasi boleh isi linknya karena di sini nanti ya seperti yang aku udah bilang akan ada hadiah untuk penanya terbaik. Nah, datanya tersebut akan kita ambil dari data registrasi tersebut Kak. Jadi dipastikan Kakak sudah mengisi ya. Takutnya nanti kakak udah menang nih, ternyata kakak nggak isi. Ah, sayang banget, Kak. Oke, untuk yang terakhir, boleh aku sesi dokumentasi bareng-bareng nih. Bisa dinyalakan kameranya, Kak? Oke, kira-kira ada lagi? Oke, aku bantu dokumentasi sekarang ya, Kak. Yuk, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih kakak-kakak udah bergabung di Health Talk kali ini. Semoga ini bisa membantu kakak dalam puasa nantinya tips-tipsnya. Kalau misalnya ada dirasa yang kurang juga boleh ditanyakan. Sampai jumpa di Health Talk ke-6. Untuk informasi lebih lanjut akan kita share di community dan Instagram Healthigo, Kak. Terima kasih banyak. Selamat hari Sabtu. Terima kasih, Kak Fe. Sampai jumpa semuanya.